Wonogiri telah lawas diketahui sebagai lahirnya bus legendaris yang menguasai jalanan Pulau Jawa hingga Sumatera pada masanya. Sejumlah perusahaan bus itu bermula dari bisnis keluarga yang akhirnya berkembang tak ubahnya dinasti usaha transportasi. Berikut beberapa bus legendaris yang muncul dari Wonogiri berdasarkan keterangan dari berbagai sumber. Dilansir dari solopos.com, PO Sedia Mulia beroperasi di bawah naungan PT Sedia Mulia Samya yang dirintis pada 1970-an oleh almarhum Gembong. Awalnya PO asli Wonogiri ini menggunakan nama Setio Budi untuk armada bus mereka. Baru pada tahun 1980-an berubah jadi Sedia Mulia. Mereka menggebrak dengan mesin Volvo yang terlihat mewah dan eksklusif kala itu. PO ini termasuk yang awet eksis di Wonogiri berkat upaya peremajaan armada yang terus-menerus dan inovasi. Salah satunya dengan melayani booking tiket online. PO ini melayani trayek reguler Wonogiri Jakarta dan Pacitan Jakarta, juga bus pariwisata. Dilansir dari mojok.co, PO Purwo Widodo pertama kali mengaspal pada 1981 silam. Pada periode tersebut, Wonogiri memang mendapat julukan Kota Bus, karena ada banyak perusahaan bus yang bermunculan. Sebagai informasi, perusahaan ini dipimpin oleh seorang pengusaha bernama Sutarto. Perusahaan bus ini berkantor di Kecamatan Sidoharjo, Wonogiri, dan memiliki garasi di Pracimantoro, kecamatan yang terletak di bagian selatan Wonogiri. Ketika pertama beroperasi, Purwo Widodo langsung membuka trayek antar kota antar provinsi, AKAP, dengan jalur Wonogiri Solo Jakarta. Bus yang kala itu terkenal berkat motif gambar bunga tulip ini menggunakan sasis asal Swedia, Volvo. Di beberapa armadanya, ada satu julukan menarik yang disematkan pada bus Purwo Widodo. Saat itu, ia disebut sebagai busnya tukang bakso. Julukan ini tersemat karena bus tersebut memang menjadi andalan bagi para tukang bakso Wonogiri yang merantau ke Jabodetabek. Sayangnya, armada AKAP Purwo Widodo harus berhenti mengaspal pada 2017 silam. Kini yang tersisa tinggal bus medium yang melayani rute Wonogiri-Jogja. Meski demikian, ia menjadi andalan karena jadi satu-satunya bus yang melayani rute perjalanan tersebut. Nah, inilah beberapa foto tempo dulu bus Purwo Widodo. Dilansir dari skripsi karya Ahmad Mutakin, PO Timbul Jaya merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa angkutan penumpang, baik angkutan antar kota maupun antar provinsi. PO Timbul Jaya adalah salah satu perintis perusahaan bus angkutan penumpang di Wonogiri, Jakarta. PO Timbul Jaya sebelumnya ialah perusahaan perseorangan yang didirikan oleh Bapak H. Atmo Wiranto, almarhum, sekitar tahun 1970. Beliau memulai usaha ini dari angkutan barang jarak dekat dengan menggunakan sebuah truk tua. Keadaan lingkungan yang selalu mengalami perubahan telah mempengaruhi persepsi usaha ke dalam benak beliau ke arah jasa angkutan penumpang. Pada waktu pertama kali mengusahakan bus angkutan penumpang, Bapak H. Atmo Wiranto, almarhum, menjual truk yang dimilikinya dan ditambah dengan uang tabungannya untuk membeli bus bekas. Pada tahun 1973, berdirilah PO Timbul Jaya dengan menggunakan 2 armada bus untuk melayani penumpang antar kota. Dengan naluri kewiraswastaannya yang tinggi, beliau membeli beberapa bus dari waktu ke waktu untuk memenuhi jasa angkutan penumpang yang semakin meningkat, terutama untuk tujuan Jakarta dan sekitarnya. Melansir dari soloraya.solopos.com, PO Timbul Jaya bisa disebut cikal bakal munculnya pengusaha bus sukses dari Wonogiri. Kesuksesannya mengilhami karyawan untuk melahirkan PO baru yang tak kalah sukses, salah satunya Suroso, pendiri Rosalia Indah, yang awalnya mendirikan agen tiket bus Timbul Jaya di Palur.
Karanganyar, Suroso kemudian ditunjuk sebagai Kepala Cabang Unit 2 PO Timbul Jaya di Palur oleh Atmo Wiranto selaku owner PO Timbul Jaya. Menurut informasi yang diunggah kanal YouTube Jody Wai, perusahaan bus legendaris Wonogiri ini awalnya melayani pergerakan transmigran dari Sumatera. Bahkan pada 1980-an bus ini dikenal sebagai Raja Jawa Sumatera. Timbul Jaya dibagi menjadi 4 cabang usaha, yakni Timbul Jaya Express atau TJX yang menjadi Karona, Timbul Jaya Utama yang sekarang menjadi Rosalia Indah, kemudian dealer motor yakni Timbul Jaya Motor, dan PO Timbul Jaya Putra. Pemilik terakhirnya adalah Danar Rahmanto yang merupakan Bupati Wonogiri periode 2010 sampai 2015. Dilansir dari ayonaikbis.com, perusahaan asli Wonogiri, PO Tunggal Daya yang sempat berjaya dan berkibar di masa emasnya, yakni tahun 1980 dan 1990-an, di tangan Bapak H. Sutardi, PO Tunggal Daya yang bernaung di bawah PT Tunggal Daya Dwipa ini berdiri di tahun 1970-an dengan melayani armada bus kelas ekonomi. Dengan melihat minat masyarakat di lapangan, yang kala itu kian ramai dan mendapat respon positif, maka diputuskan untuk menambah armada bus kelas VIP di tahun 1986 atau 1987. Sebuah langkah yang besar pada saat itu karena di Wonogiri, belum ada bus yang membuka armada bus kelas VIP. Selain berani membuka kelas VIP, PO Tunggal Daya tak ingin bermain aman di zona nyaman. PO Tunggal Daya menggenjot dengan menambah menggunakan bus buatan karoseri laksana di sejumlah besar armadanya. Karena pada saat itu, masih banyak bus Wonogiri yang menggunakan bodi buatan karoseri Trisakti. Bisa dibilang ini strategi unik PO Tunggal Daya. Untuk jam keberangkatan, dibedakan antara yang kelas ekonomi dan kelas VIP. Pada kelas ekonomi menggunakan jam keberangkatan siang hari, dan pada kelas VIP menggunakan jam keberangkatan sore hingga malam. Memasuki tahun 1990-an, PO Tunggal Daya membuka trayek baru yaitu Wonogiri-Bandung-Sukabumi, kelas non-AC, dan di tahun 1995 atau 1996-an, membuka trayek baru yang berpusat di luar Wonogiri, yaitu Sukabumi, dengan layanan trayek Sukabumi ke kota Jabodetabek, dimulai tahun 1980 sampai 1990. Untuk mengisi kelas VIP, PO Tunggal Daya merilis bus dengan model banteng dengan chassis Mercedes-Benz Series OH besutan karoseri GMM untuk tujuan Wonogiri Solo Jakarta. Di sisi lain, tahun keemasan milik PO Tunggal Daya di tahun 1990-an, diiringi dengan armada buatan karoseri Morodadi Prima, bermodel Patriot bermesin Mercedes-Benz, kemudian disusul dengan hadirnya bus keluaran karoseri Morodadi Prima di tahun 1995-an, dan masih konsisten menggunakan chassis Mercedes-Benz Series OH. PO Tunggal Daya yang berkantor di Jalan Raya Ngadirojo ini, juga melayani bus pariwisata. Dilansir dari ekonomi.okezone.com, bus legendaris yang satu ini, dari dulu memang menjadi salah satu bus antar kota antar provinsi, akap terbaik di zamannya. Bahkan, PO Tunggal Dara masih eksis hingga saat ini. Pada awalnya, PO Tunggal Dara didirikan oleh H.J. Tinem Darmo Sutarno pada 1968, saat perusahaan hanya melayani trayek Wonogiri Solo dan Solo Wonogiri saja. Namun, karena saat itu permintaan layanan bus semakin banyak, maka sang pemilik yakni H.J. Tinem Darmo Sutarno, akhirnya menggandeng rekannya yakni Sumaryoto Patmodiningrat untuk mengembangkan PO Tunggal Dara. PO Tunggal Dara pun mulai berkembang dan pada 1978, perusahaan ini berhasil membuka rute akap hingga ke Jakarta, dan Sumaryoto Patmodiningrat kemudian beralih menjadi pimpinan PO Gajah Mungkur. Di tahun tersebut, PO Tunggal Dara menggunakan chassis dari Mercedes-Benz Series OF 1113,
chassis tersebut bertahan bertahun-tahun berikutnya. Sayangnya, karena adanya krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai tahun 1998, PO Tunggal Dara mulai terbelah menjadi dua, sehingga saat itu PO Tunggal Dara dan PO Gajah Mungkur berdiri sendiri-sendiri. PO Gajah Mungkur sendiri mulai dikukuhkan dalam akta notaris pada tanggal 26 Mei tahun 2012 lalu. PO Tunggal Dara sendiri sulit dikalahkan oleh saingannya, karena mereka memanfaatkan karoseri pribadinya, yakni Revolution secara maksimal, sehingga tim PO Tunggal Dara bisa membuktikan kualitasnya yang baik dan unggul. Tidak heran jika pada 2015 lalu, PT Tunggal Dara Indonesia yang menaungi PO Tunggal Dara, berhasil menyabet penghargaan yang diberikan langsung oleh Presiden Jokowi, yakni penghargaan seumur hidup, atau Lifetime Achievement. HJ Tinem Darmo Sutarno sendiri telah wafat pada tanggal 28 Mei tahun 2012 silam, sedangkan Sumaryoto Patmodiningrat wafat pada tanggal 9 Maret tahun 2022 lalu, di usianya yang ke-75 tahun. Inilah video Bas Setiajaya dan Bas Tunggal Dara membawa rombongan transmigran Wonogiri menuju Sumatera antara tahun 1978 saat pembangunan Waduk Gajah Mungkur. Dilansir dari solopos.com, perusahaan bas yang bernaung di bawah PT Gajah Mungkur Sejahtera dan beralamat di Jalan Raya Ngadirojo, Wonogiri, merupakan pecahan dari PO legendaris Tunggal Dara, bermula saat krisis ekonomi tahun 1997 sampai tahun 1998. PO Tunggal Dara terpecah menjadi dua perusahaan, yakni PO Tunggal Dara dan PO Gajah Mungkur. Pemimpin PO Gajah Mungkur tak lain adalah Sumaryoto Patmodiningrat yang bersama-sama Tinem Darmo Sutarno membesarkan PO Tunggal Dara. PO ini melayani 4 kelas, yakni VIP, Eksekutif, Super Eksekutif, dan Big Top. Fajar Big Top menjadi kelas tertinggi dengan konfigurasi kursi 1-2 dan jumlah 20 seat dalam satu bus. Pada 2012, PT Gajah Mungkur Sejahtera dikukuhkan dan melayani trayek Pacitan Wonogiri Jakarta, serta bus pariwisata. Inilah beberapa foto bus ini tempo dulu. Dilansir dari ekonomi.okezone.com, PO Bas Gajah Mulia Sejahtera ini didirikan oleh Sumaryoto Patmodiningrat. Dia merupakan mantan anggota DPR RI selama 3 periode berturut-turut, yakni di tahun 1999 sampai tahun 2004, tahun 2004 sampai tahun 2009, dan tahun 2009 sampai tahun 2014. Strategi yang dipakai oleh PO ini yakni dengan memberikan nama unik di setiap armadanya. Hal itu agar memudahkan penumpang untuk tidak perlu menghafal plat nomor, di mana namanya ditempelkan di stiker kaca bagian kanan kiri. Meski dianggap remeh awalnya, strategi PO ini ternyata banyak yang mengikuti dan meniru. Untuk rute bus ini melayani wilayah Jabodetabek, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bus ini juga ada layanan VIP, Eksekutif, dan Super Eksekutif. Melansir ayonaikbis.com, Bapak Sumaryoto juga menjalankan usaha bas lain, yakni PO Tunggal Dara yang merupakan warisan dari almarhum HJ Tinem Darmo Sutarno. Memulai karir di dunia transportasi di tahun 80-an, bukan lagi rahasia. Hal ini masih ada keterkaitan dengan dampak pembangunan Waduk Gajah Mungkur. Resmi memulai debut mandirinya di tahun 2003. Terlepas dari PO Gajah Mungkur, Gajah Mulia Sejahtera atau GMS menjalankan sendiri usahanya agar lebih optimal dan efektif. Tak hanya strategi nama saja,
namun mewarnai armadanya dengan pilihan warna cerah seperti kuning, orange dan biru dengan corak 5 bintang di bagian badan bas juga bagian dari marketing. Warna-warna cerah tersebut dipilih untuk menandai adanya semangat baru yang dimiliki Gajah Mulia Sejahtera dalam melayani penumpangnya. Hal ini terbukti dengan diraihnya penghargaan Wahana Tatanugraha tahun 2016 sebagai perusahaan angkutan umum kelas non-ekonomi dengan kinerja terbaik. Armada bus yang biasa digunakan bermacam-macam. Beberapa bus ada yang dibuat oleh karoseri Adiputro, Tentrem dan Laksana. Model yang populer yaitu model Setra, model Jetbus HD hingga model Jetbus HDD yang dibuat oleh karoseri Adiputro. Ada juga model legasi buatan karoseri Laksana Ungaran yang juga sempat dimiliki oleh PO asal Wonogiri ini, dan juga Scorpion King besutan karoseri Tentrem Malang yang juga sempat booming di tahun 2000-an lalu. Selanjutnya dilansir dari imotorium.com, banyak bus Wonogiri yang cenderung menyukai dan menggunakan mesin-mesin dari Mercedes-Benz karena dianggap memberikan jaminan kenyamanan. POGMS pun juga menerapkan hal ini, mulai dari Mercedes-Benz series OH 1518, OH 1521, OH 1525, hingga yang terkini yakni OH 1526 dan OH 1626. Alamat kantor pusat bus Gajah Mulia Sejahtera terdapat di Jalan Raya Nomor 2 Ngadirojo, Wonogiri. Kemudian kantor pusat POGMS di Jakarta ada di Jalan Industri Jababeka Nomor 65, Pasir Gombong, Cikarang Utara, Bekasi. Dilansir dari skripsi karya Hunayfa Puspita Ningtyas, PO Tunggal Dara Putra adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang transportasi otobus yang berasal dari Kabupaten Wonogiri, serta memiliki trayek Wonogiri-Jakarta. PO Tunggal Dara Putra merupakan perusahaan otobus yang dimiliki oleh Bapak Sumargono, yakni anak ke-6 dari Bapak Darmo Sutarno yang juga memiliki grup perusahaan otobus bernama PT Tunggal Dara Indonesia. Pada awalnya Bapak Sumargono adalah salah satu pemilik saham di PT Tunggal Dara Indonesia, dan pada tahun 1995 memisahkan diri dari PT Tunggal Dara Indonesia dan mendirikan PO Tunggal Dara Putra. PO Tunggal Dara Indonesia beroperasi sejak tahun 1995. PO Tunggal Dara Putra pada awalnya memiliki modal yakni 9 buah bus. 9 bus yang menjadi modal awal oleh PO Tunggal Dara Putra yang merupakan gabungan dari 2 PO bus, yakni 4 buah berasal dari PO Ratna non-AC dan 5 bus dari PO Joko Muda non-AC. Pada tahun 1997 terdapat penambahan armada yang berasal dari PO Jadi Mulia yang terdiri dari 7 buah bus non-AC, dan penambahan dari PT Tunggal Dara Indonesia sebanyak 5 unit non-AC. Sehingga pada tahun 1997 PO Tunggal Dara Putra memiliki 21 armada. Pada tahun 2000, terdapat penambahan unit sebanyak 4 unit yang berasal dari PT Tunggal Dara Indonesia dengan unit yang memiliki AC. Pada tahun 2001, armada di PO Tunggal Dara Putra bertambah menjadi 12 unit bus AC dan non-AC 11 unit. Kemudian pada tahun 2003, PO Tunggal Dara Putra melakukan perubahan unit menjadi 21 unit AC. Pada tahun 2015, unit di PO Bus Tunggal Dara Putra turun menjadi 15 unit. Hal ini dikarenakan tahun pembuatan bus mati sehingga tidak dapat digunakan untuk menempuh perjalanan. Pada tahun 2004 sampai 2015, PO Tunggal Dara Putra menjadi barometer pemasaran bus di Kabupaten Wonogiri, dengan sistem pemasarannya yakni 1 bus 1 jurusan. Sedangkan PO bus lain masih menggunakan layanan ortodoks atau sistem acak, yakni beberapa jurusan diangkut jadi 1, baru setelahnya dioper ke jurusan masing-masing. Trayek yang dimiliki PO Tunggal Dara Putra antara lain, trayek Purwantoro Wonogiri Solo Pulau Gebang, trayek Purwantoro Wonogiri Solo Bogor, trayek Purwantoro Wonogiri Jakarta Tangerang, trayek Purwantoro Wonogiri Solo Lebak Bulus, trayek Batu Wonogiri Solo Jakarta Ciledug.
trayek Pacitan Wonogiri Solo Jakarta Ciputat Parung. Lokasi PO Bus Tunggal Dara Putra yakni berada di Kenteng, Ngadirojo Kidul, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah dengan kode pos 57681. Lokasi dari PO Tunggal Dara Putra ini digunakan untuk pembelian tiket dan pool awal pemberangkatan penumpang serta sekaligus garasi bus. PO Tunggal Dara Putra juga memiliki lokasi yang terdapat di Jalan Arteri Tol Cibitung nomor 28, Sukadamu, Cibitung, Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, yang juga digunakan tempat penjualan tiket, garasi, armada dan tempat tinggal sementara awak bus. Logo yang dimiliki PO Tunggal Dara Putra memiliki tulisan dengan font khas berwarna kuning, dengan tagline PO Tunggal Dara Putra di bawahnya yakni, "Best service is our determination." Dilansir dari otomotif.okezone.com, perusahaan otobus Giri Indah dimulai pada tahun 1970-an. Tahun tersebut merupakan era keemasan usaha transportasi. PO Giri Indah membangun rute Wonogiri Sukoharjo Semarang. Sebagaimana PO lainnya, David, generasi kedua PO Giri Indah mengekspansi rute hingga ke Jakarta PP. Selain perluasan, motif membuka rute hingga Jakarta juga dilakukan untuk mengejar konsumennya yang hijrah ke Jakarta akibat proyek pembangunan Waduk Gajah Mungkur. Bahkan bisa dibilang, pemilik PO Giri Indah ini cukup ciamik soal inovasi. Pada tahun 1984, pemilik PO ini mendatangkan bus dengan sasis Mercedes-Benz. Memanjakan penumpang dengan sasis asal Jerman ini, tidak lantas membuat PO ini berhasil menghadapi krisis moneter pada tahun 1998. Pukulan krisis ini berdampak cukup parah meski pemiliknya belum mengangkat bendera putih. Hempasan krisis membawa dampak yang cukup signifikan. Pasalnya PO ini justru limbung setelah investasi besar-besaran lalu dihantam krisis. PO Giri Indah harus gulung tikar akibat krisis. Sebelumnya, bus asal Wonogiri ini sempat jaya di masanya, namun nasib berkata lain. Setelah tumbang lantaran badai krisis, bus yang awalnya cukup disegani di jalur Wonogiri ini hilang dari peredaran. Selama ini banyak orang berpikir bus Giri Indah dengan bus Agramas sama, padahal keduanya jauh berbeda. Pemilik PO Agramas punya hubungan kerabat dengan pemilik Giri Indah. Meski sama-sama punya bus warna merah, tapi sejarah keduanya berbeda. Nasib PO Bus Giri Indah pun tidak secemerlang PO Agramas. PO Giri Indah punya beberapa sektor bisnis transportasi. Namun, yang bertahan hanya PO yang berkantong tebal yang sanggup bertahan dari kesulitan finansial. Akhirnya, PO ini tumbang pada tahun 2000. Dilansir dari solopos.com, PO Giri Indah yang merupakan cikal bakal PO Agramas juga merupakan perusahaan bus legendaris di Wonogiri. Owner Agramas, David Aryawan, dalam video di kanal YouTube Agramas Bus Official, mengungkapkan PO Giri Indah didirikan oleh kakeknya pada era 1980-an. PO tersebut kemudian berkembang hingga melakukan ekspansi dengan membuka trayek komuter lain wilayah Jabodetabek. Pada 1998, pukulan krisis moneter, Krismon, membuat PO Giri Indah mengalami kemunduran. Sekitar tahun 2000, di-takeover secara profesional oleh orang tua saya khususnya komuter lain Jabodetabek. Kemudian saya masuk pada 2003 dan mengembangkan trayek tersebut, jelas David. Adapun awal mula munculnya bus Agramas, David menceritakan tujuan awalnya supaya tidak rancu dengan trayek PO Giri Indah lainnya. Keluarganya membangun brand yang berbeda sehingga lahirlah PO Anugerah Mas dan kemudian disingkat Agramas. Setelah itu, David mengatakan Agramas melakukan upaya pengembangan bisnis, tidak lagi hanya komuter lain di lingkup Jabodetabek, tapi juga masuk lini akap dengan mengajukan izin trayek jurusan Jabodetabek Wonogiri dan disetujui. Begitu juga beberapa trayek lain seperti trayek DIY lewat jalur selatan,
Jadi sebenarnya dari ekspansi bisnis ini kami seperti pulang kampung. Awalnya memang kami sempat dianggap bas pendatang di Wonogiri, padahal aslinya kami dari Wonogiri, ujarnya. Dilansir dari kirimfotobis.blogspot.com, Ismo merupakan salah satu bas kebanggaan warga Wonogiri, Jawa Tengah. Hingga saat ini masih setia melayani penumpang moda transportasi bas antar kota dalam provinsi. Nama bas tersebut berasal dari saduran nama pemiliknya Iskandar Sumarmo menjadi Ismo, salah satu pelopor bas dari Wonogiri. Seperti yang terlihat pada foto adalah armada bas malam yang melayani trayek Solo-Semarang-Jakarta menggunakan bodi banteng dari karoseri GMM. Inilah beberapa foto bas ini tempo dulu. Dilansir dari Ilham Wicaksono 906.blogspot.com, Sumba Putra, perusahaan bas yang bercirikan livery yang eksentrik dan terdapat gambar bintang. Dulu, Sumba Putra, awalnya kukira sebuah perusahaan bas dari daerah Nusa Tenggara sana. Telisik punya telisik, ternyata sebuah operator dari kota gudangnya perusahaan bas, Wonogiri. Sumba Putra adalah singkatan Sumanto Banyak Prodo Putra. Pemiliknya Bapak Edi Purwanto adalah anak dari Bapak Sumanto dari Banyak Prodo, sebuah desa di wilayah Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri. Berbeda dengan wilayah bagian selatan yang secara geografis penuh dengan gunung berbatu gamping dan kering, daerah ini relatif lebih tersedia cukup air. Ditilik dari segi jumlah armada, meskipun tidak sebanyak kompetitor namun memiliki trayek lebih jauh, hingga ke daratan Sumatera. Dilansir dari putramulia.co.id, pada tahun 1985, Bapak PH Sugiono mendirikan perusahaan PO Putra Mulia. Diawali dengan 2 unit mikrobus berkapasitas 12 orang dengan trayek Ngadirojo, Jatipuro, Wonogiri, Jati Serono. Armada tersebut merupakan cikal bakal PO Putra Mulia. Tahun 1992, Bapak PH Sugiono memantapkan diri untuk mendirikan perusahaan otobus. Dia merintis angkutan pedesaan antar kota dalam provinsi atau AKDP, bermodal nekat, niat, semangat, yang mana 1 tahun sebelumnya telah mengajukan izin prinsip kepada Bupati Karanganyar, Bupati Wonogiri, dan Wali Kota Surakarta. Memasuki tahun 2000, dengan perhitungan yang matang, sayap PO Putra Mulia berkembang hingga Jakarta dan Bandar Lampung. Diawali dengan trayek antar kota, antar provinsi, dengan trayek Ponorogo Purwantoro, Wonogiri, Solo, Jakarta, pulang pergi. Ada pula trayek Ponorogo, Madiun, Ngawi, Solo, Jakarta, Merak, Bandar Lampung, pulang pergi. Di tahun 2011, PO Putra Mulia beralih menjadi PO Putra Mulia Sejahtera. Sejak itu, Bapak PH Sugiono mendapat mitra baru dalam menjalankan usahanya, adalah PT Timur Terang Transindo yang bergerak dalam bidang transportasi barang yang mencoba peruntungan di bisnis transportasi ini. Pada awal tahun 2016, PT Putra Mulia Sejahtera terwujud dalam inovasi yang dihadirkan di tahun 2016. Putra Mulia yang sempat vakum beberapa bulan
dan beralih menjadi PT Putra Mulia Sejahtera, 6 unit Mercedes-Benz O500R 1836 dan 4 unit Hino R260 menjadi modal awal melayani pelanggan. Pada akhir tahun 2016, PT Putra Mulia Sejahtera membuat gebrakan dalam dunia transportasi Indonesia dengan membeli 2 unit bus Jetbus 2 Plus Super Double Decker bermesin Scania yang dioperasikan untuk rute Jakarta-Wonogiri. Bus Double Decker Putra Mulia Sejahtera adalah bus tingkat pertama yang melayani rute jarak jauh di Pulau Jawa. Bus tingkat ini melayani 2 kelas, First Executive Class dan Elegant Class. Pada First Executive Class berada pada dek atas dan Elegant Class berada pada dek bawah yang terdiri dari 6 kursi. Selanjutnya, di akhir tahun 2017, PT Putra Mulia Sejahtera menambah 12 armada. Hal ini untuk melanjutkan tradisi peluncuran 12 unit bus seperti saat memulai operasi pada tahun 2016 silam. Kemudian dilansir dari ayonaikbis.com, pada awal tahun 2019 lalu, bus asal Wonogiri, Jawa Tengah ini menjadi trending topik dengan menghadirkan bus tingkat yang resmi menjadi bus Trans Jawa. Fasilitas yang ditawarkan oleh bus Putra Mulia ini pun terbilang mewah, didukung dengan sasis bus kelas premium yang tentunya memiliki fitur keamanan yang baik. Bus ini berkantor pusat di Jalan Raya Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah. Nyaman dan terjangkau menjadi visi yang ingin dicapai Putra Mulia Sejahtera dalam menghadirkan pelayanan transportasi di bidang bus. Nah, itulah kisah perjalanan panjang perusahaan otobus dari Wonogiri, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton video ini. Buat yang nonton sekali lagi mohon maaf. Bila ada kesalahan di episode kali ini mohon dimaafkan. Dan kalau ada informasi yang salah atau ada tambahan informasi, langsung dibenerin aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Semoga bahagia semua.